Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri agar kita bisa saling sayang, saling cinta, dan saling kenal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Saada. Saya dari kelas reguler C 2025, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Teman-teman, kalian tahu tidak tujuan saya dalam membuat video ini untuk apa sih? Sebenarnya tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan Ibu Najwa SPD MPD selaku dosen pengampuhnya. Selain itu teman-teman, adapun tujuan utama saya dalam membuat video ini adalah untuk mereview dua buku yang berkaitan dengan Asia Selatan. Adapun buku yang pertama yang akan saya review adalah Asia Selatan dalam Sejarah karya Tut Nuria Erwin, dan buku yang kedua adalah Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Endo Suwarno MSI. Nah teman-teman, adapun buku Asia Selatan dalam Sejarah karya Tut Nuria Erwin, dia covernya warna ungu teman-teman. Selain itu, buku Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Endo Suwarno MSI untuk covernya sendiri warna coklat dan dilengkapi dengan peta-peta Asia Selatan, terus dilengkapi juga dengan gambar singa dan cakra yang dibangun oleh Raja Asoka. Jadi ini adalah dua buku yang akan saya review dalam video ini. Untuk buku utama saya menggunakan buku Asia Selatan dalam Sejarah karya Tut Nuria Erwin. Dan untuk buku pembandingnya saya menggunakan buku Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Endo Suwarno MSI. Buku Asia Selatan dalam Sejarah yang disusun oleh Tut Nuria Erwin menawarkan tinjauan yang mendalam atas evolusi historis kawasan ini. Penulis juga membagi perjalanan Asia Selatan menjadi dua segmen naratif besar yang mencangkup periode awal peradaban hingga terbentuknya negara-negara bangsa di era modern, termasuk India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain itu, Tut Nuria Erwin juga menggarisbawahi keunikan wilayah ini sebagai tempat kelahiran dan peradaban dan pusat keagamaan global, khususnya bagi Hindu dan agama Buddha. Selain itu, lebih dari sekedar tempat asal agama, Asia Selatan juga menjadi sebagai titik pertemuan kritis yang mempertemukan kebudayaan Timur dan Barat selama ribuan tahun lamanya. Di awal pembahasan, Tut Nuria Erwin mengawali dengan analisis kondisi geografis yang melatar belakangi munculnya salah satu peradaban tertua yang ada di dunia, yaitu peradaban Sungai Indus yang berkembang pesat di situs-situs perkotaan seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Selain itu, masyarakat di sana dikenal memiliki perencanaan kota yang sangat terstruktur, kemajuan sistem perdagangan yang signifikan, serta struktur sosial yang tertib dan terorganisir, sebanding dengan peradaban besar lainnya pada masanya. Namun, peradaban canggih ini mengalami kemunduran, membuka jalan bagi kedatangan bangsa Arya sekitar tahun 1500 sebelum Masehi loh teman-teman. Bangsa Arya memperkenalkan ajaran Weda yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi kelahiran agama Hindu. Kedatangan ini juga membawa serta sistem kasta yang rigid, yang dimana membagi masyarakat ke dalam 4 sastra atau ke dalam 4 kasta utama, yang dimana ada kasta Brahmana yang disebut sebagai pendeta, yang kedua ada kasta Kesatria yang disebut sebagai bangsawan atau juga sebagai pejuang, dan yang ketiga ada Waisya yang disebut sebagai para pedagang, dan yang keempat ada Sudra. Sudra itu dianggap sebagai pelayan. Nah, selain itu, para tokoh spiritual seperti para RSI atau petapa atau filsuf memainkan peran kunci dalam melestarikan, dalam menyebarkan ajaran moral dan nilai-nilai keagamaan Hindu. Selain agama Hindu, penulis juga secara khusus menyoroti kehidupan dan ajaran Siddhartha Gautama, yaitu seorang pangeran dari Kapilawastu. Gautama mengambil keputusan yang sangat radikal untuk menolak segala bentuk kemewahan dan kesenangan duniawi demi mencari pembebasan batin dan keadilan sosial. Keputusan inilah yang mengarah pada pendirian agama Buddha. Nah teman-teman, inti dari ajaran agama Buddha adalah penekanan pada semangat kedamaian, kesetaraan, dan perjuangan yang menuju pencerahan atau nirwana, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Asia sehingga mencapai puncaknya
lainnya hingga ke Asia Tenggara. Teman-teman, pada bagian selanjutnya, penulis juga menguraikan masuknya perubahan besar melalui kedatangan Islam ke Asia Selatan. Perluasan ini yang dimediasi oleh para pedagang Arab dan juga para pedagang Persia yang dipercepat oleh serangkaian penaklukan militer dan dakwah secara damai. Adapun seorang tokoh yang penting atau yang menjadi tonggak utama atau tonggak awal dalam kesuksesan atau kekuasaan Islam adalah Muhammad bin Qasim yang sukses menaklukkan wilayah Sind dan mengukuhkannya dalam kehadirannya di subkontinen tersebut. Kekuasaan Muslim kemudian dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang sangat berpengaruh seperti Sultan Iltutmish dan Alauddin Khalji. Titik kulminasi ini dari kekuasaan Islam adalah berdirinya Kekaisaran Mughal oleh Babur pada tahun 1526. Babur sebagai keturunan dari Timur Leng dan Genghis Khan yang mendirikan pemerintahan yang kokoh. Namun, puncak kejayaan Mughal dicapai di bawah pemimpin cucunya yaitu Akbar Agung yang terkenal karena upayanya menyatukan populasi Hindu dan Muslim melalui pengenalan kebijakan toleransi beragama yang sangat inovatif yang dikenal sebagai Din Ilahi atau agama ilahi. Nah, teman-teman, kesuksesan kekuasaan ini berlanjut ke Jahangir dan juga kemudian ke Shah Jahan yang meninggalkan warisan monumental berupa Taj Mahal yang sangat kita kenal sebagai simbol cinta abadi bagi istrinya yang bernama Mumtaz Mahal. Sayangnya, kekaisaran ini mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan pada masa pemerintahan Aurangzeb. Akibatnya kombinasi konflik internal dan munculnya kekuatan eksternal dari Eropa. Nah, teman-teman, kemudian Tut Nuria Ewin beralih membahas masa penjajahan yang dimana menjelaskan bagaimana Britania Raya perlahan menguasai wilayah tersebut. Awalnya, dominasi Inggris dilakukan mulai kekuatan ekonomi dan militer East India Company. Kehadiran Inggris membawa dampak yang sangat negatif yang sangat meluas, yaitu memicu kehancuran ekonomi, kelaparan, serta hilangnya banyak tradisi-tradisi budaya lokal. Namun, penindasan ini memicu munculnya gelombang nasionalisme yang kuat. Gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh trio atau tiga tokoh utama sentral, yaitu Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan juga Muhammad Ali Jinnah Gandhi, dengan filsafat Satyaraga atau perjuangan tanpa kekerasan, memberikan landasan moral yang kuat bagi gerakan pembebasan. Pada akhirnya, ketika Asia Selatan memperoleh kemerdekaan, Nehru menjadi Perdana Menteri pertama di India, sementara Muhammad Ali Jinnah memimpin perjuangan untuk membentuk negara terpisah bagi umat Islam yang kemudian dikenal sebagai negara Pakistan. Nah, teman-teman, pembagian wilayah ini terjadi pada tahun 1947 yang dimana disebut sebagai peristiwa yang bersejarah yang masih meninggalkan luka mendalam bagi penduduk, tetapi sekaligus menandai permulaan era negara bangsa di Asia Selatan. Nah, teman-teman, sebagai penutup, Tut Nuria Ewin juga menegaskan bahwa sejarah Asia Selatan adalah cerminan abadi dari interaksi dinamis antara kekuatan budaya, politik, dan juga agama. Dari peradaban lembah Indus, kejayaan spiritual Buddha, serta kemegahan Islam di bawah Mughal, hingga perjuangan heroik melawan dominasi Barat. Keseluruhan narasi ini atau keseluruhan isi dari buku ini membuktikan betapa kompleksnya evolusi kawasan tersebut. Tokoh-tokoh yang dibahas juga seperti Siddhartha Gautama, Raja Asoka, Babur, Akbar, Shah Jahan, Gandhi, dan juga Nehru bukan hanya sekedar figur sejarah lokal semata loh teman-teman, melainkan juga sosok yang membentuk arah peradaban dunia. Melalui pembahasan ini, buku ini juga mengajak para pembaca untuk merenungkan dan menghargai nilai-nilai universal seperti nilai kemanusiaan, toleransi, dan pentingnya perjuangan abadi dalam melawan segala bentuk penindasan. Teman-teman, sedangkan di buku Dinamika Sejarah Asia Selatan, karya Dr. Randus Suwarno MSI, dalam pembahasan tentang geografi sejarah Asia Selatan atau istilah Asia Selatan. Di sini buku ini menjelaskan bahwa istilah Asia Selatan atau istilah kawasan Asia Selatan di wilayah Indonesia ternyata sangat sempit, sangat susah sekali dipahami ketimbang istilah tentang Eropa ataupun Amerika. Hal itulah yang dapat menimbulkan dua pandangan atau dua perspektif yang berbeda mengenai letak negara-negara yang ada di kawasan Asia Selatan. Sedangkan menurut negara ataupun menurut pendidikan Eropa atau Amerika mengatakan bahwasannya ada 7 negara yang mencakup kawasan Asia Selatan, antara lain negara India,
Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan juga Maladewa. Sedangkan di pendidikan kurikulum Indonesia menyatakan bahwasannya ada 3 wilayah atau 3 negara utama yang mencangkup negara di kawasan Asia Selatan. Nah, apa saja sih 3 negara utama di kawasan Asia Selatan berdasarkan pendidikan kurikulum sejarah di Indonesia? Nah, adapun 3 negara utama tersebut meliputi India, Pakistan, dan Bangladesh. Sedangkan Sri Lanka yang disebut sebagai anak benua Asia Selatan, jika digabungkan ke dalam ketiga negara tersebut atau ke dalam negara India, Pakistan, dan Bangladesh, maka memiliki kesamaan dari secara geografis ataupun secara kultural, atau bisa disebut juga secara linguistik dan lain sebagainya. Adapun pembahasan yang kedua dari bab pertama atau bab awal dari buku Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Randus Suwarno MSI. Nah, pada pembahasan kedua dari bab pertama ini membahas tentang sebutan bagi negara India. Tahukah kalian apa sih sebutan dari negara India? Nah, ternyata teman-teman, kata India berakar dari bahasa Yunani yaitu Indoi, yang artinya bangsa ataupun orang-orang yang menetap di lembah sungai Indus, atau bisa disebut juga sebagai aliran lembah sungai Indus. Nah, sementara orang-orang negeri India sendiri menyebut negara mereka dengan beberapa sebutan atau bisa digolongkan sebagai 6 sebutan. Adapun 6 sebutan tersebut diantara lain adalah yang pertama Hindustan, atau disebut sebagai negeri lembah sungai Indus atau sungai Indus. Yang kedua ada Sind. Sind itu artinya lembah sungai Indus atau Sindu. Yang ketiga ada Bharatawarda, artinya tempat tinggal bagi darah-darah atau keturunan Bharata. Terus yang keempat Arya Dwipara. Itu apa sih Arya Dwipara? Artinya adalah negeri-negeri atau tempat sekumpulan orang-orang Arya. Terus yang terakhir ada subkontinen. Apa sih itu subkontinen? Subkontinen sendiri adalah sebutan untuk anak benua Asia. Nah, teman-teman, selain membahas tentang geografi wilayah Asia Selatan, terus itu sebutan bagi negara India, pada buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini, di bab awal juga membahas tentang pembagian wilayah-wilayah di India. Nah, pembagian wilayah-wilayah di negara India terdiri beberapa bagian, salah satunya adalah pembagian di wilayah negara sebelah utara. Nah, pembagian wilayah di India sebelah utara terdiri dari 3 bagian. Yang pertama di daerah lembah sungai Indus, yang kedua di daerah lembah sungai Gangga, dan yang ketiga di daerah lembah sungai Brahmaputra. Pembagian wilayah India di sebelah utara, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu di daerah lembah sungai Indus. Nah, kalian tahu tidak, daerah lembah sungai Indus ini merupakan daerah yang sangat subur karena mudah didapati jagung, padi, gandum, aneka buah-buahan, bahkan sayur-sayuran. Nah, daerah lembah sungai ini dialiri sungai sejauh 3000 km. Daerah lembah sungai Indus ini juga terdapat 2 kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Mohenjo-daro dan yang kedua kebudayaan Harappa. Teman-teman, kalian tahu tidak siapa sih pendukung dari lembah sungai Indus? Pendukung dari lembah sungai Indus berdasarkan buku Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Randus Suwarno MSI ini menyatakan bahwa ada 3 pendukung dari lembah sungai Indus. Yang pertama adalah berasal dari orang-orang Sumeria, yang kedua berasal dari orang-orang Davidra, dan yang ketiga adalah berasal dari orang-orang Sumeria dengan Davidra yang identik. Teman-teman, namun seiring berjalannya waktu, peradaban lembah sungai Indus akhirnya runtuh karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kesulitan masyarakat lembah sungai Indus dalam mengatasi banjir bandang, dan yang kedua adanya pengundulan hutan bagi rakyat atau masyarakat sungai Indus, dan yang ketiga, faktor yang ketiga ini merupakan serbuan dari bangsa-bangsa asing atau bangsa-bangsa Arya. Teman-teman, kalian tahu tidak apa sih keistimewaan dari lembah sungai Indus ini? Berdasarkan buku Dinamika Sejarah Asia Selatan, bahwasannya sungai Indus ini memiliki beberapa keistimewaan di dalamnya loh. Seperti terdapat bangunan-bangunan mewah yang terbuat dari batu bata. Yang kedua terdapat kota praja,
tanah, dan juga kuil-kuil. Wilayah lembah yang kedua yaitu lembah Sungai Gangga. Tahukah kalian, ternyata lembah Sungai Gangga ini dijuluki juga sebagai Ganggamai atau sungai induk bagi umat Hindu karena pusatnya keagamaan Hindu, Buddha, dan Jainisme ada di lembah sungai ini. Tidak hanya itu teman-teman, air bagi Sungai Gangga ini bagi masyarakat India dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan juga dapat menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa. Tidak hanya itu teman-teman, air Sungai Gangga ini dapat mengalir sejauh 2.575 km. Wilayah lembah yang ketiga yaitu lembah Sungai Brahmaputra. Tahukah kalian, ternyata lembah daerah Sungai Brahmaputra ini sangat menyatu loh teman-teman dengan lembah Sungai Gangga, sehingga bisa menciptakan atau menghasilkan delta yang sangat luas dan juga subur. Nah, sehingga delta yang luas dan sangat subur ini juga dinamakan sebagai lumbung padi bagi Bangladesh. Namun sayangnya, karena letak delta ini yang sangat rendah, akibatnya delta ini sangat rawan sekali terkena banjir bandang dan juga tiupan angin topan bagi Teluk Benggala atau berasal dari Teluk Benggala. Terus pembagian wilayah yang kedua adalah wilayah pegunungan. Tahukah kalian, ternyata kawasan Asia Selatan ini merupakan kawasan yang dihapit oleh pegunungan Himalaya loh teman-teman. Pegunungan Himalaya terletak di sebelah utara kawasan Asia Selatan. Nah, pegunungan ini merupakan puncak dari pegunungan Everest yang termasuk ke dalam pegunungan yang tertinggi di dunia. Wilayah ini juga dipenuhi dengan hutan lebat dan rawa-rawa serta mempunyai iklim yang sangat bervariasi loh teman-teman. Nah, tidak hanya itu teman-teman, wilayah ini juga berhulu pada 3 sungai utama kawasan Asia Selatan, yaitu Sungai Indus, Sungai Gangga, dan juga Sungai Brahmaputra. Pembagian wilayah India yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu adalah pembagian wilayah yang sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena wilayah India juga diapit oleh 2 pegunungan, yaitu Pegunungan Ghat Barat dan juga Pegunungan Ghat Timur. Walaupun wilayah ini sangat sempit, tapi memiliki curah hujan yang tinggi loh teman-teman, sehingga dikatakan subur. Maka daripada itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pokok juga hidup di wilayah ini. Oke teman-teman, pada buku Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Randus Suwarno MSI juga menjelaskan tentang kebudayaan bangsa Arya yang membawa ajaran Weda. Tahukah kalian periode Weda dibawa oleh bangsa atau kaum-kaum Arya pada tahun 1500 sebelum Masehi hingga munculnya agama Buddha pada tahun 500 sebelum Masehi loh teman-teman. Nah, periode Weda ini terbagi menjadi 3 zaman teman-teman. Yang pertama zaman Weda Purba, yang kedua zaman Brahmana, dan yang ketiga zaman Upanishad. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas zaman Weda yang pertama yaitu zaman Weda Purba yang terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini bangsa-bangsa Arya belum sepenuhnya menduduki peradaban India loh teman-teman. Zaman ini hanya bisa diikuti oleh Rigveda atau nyanyian-nyanyian yang tertua yang disusun sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, pada zaman Weda Purba ini, bangsa Arya atau orang-orang Arya masih berada di daerah Punjab yang dimana zaman ini hanya dapat diikuti oleh Rigveda atau nyanyian-nyanyian Weda yang tertua yang ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi loh teman-teman. Pada zaman ini, orang-orang Arya masih meyakini sepenuhnya kepada alam, yang dimana orang-orang Arya juga beranggapan bahwasannya para dewa berada di samping roh orang-orang jahat loh teman-teman. Nah, tidak hanya itu teman-teman, setelah menduduki India, orang-orang Arya memiliki kepercayaan yang namanya Menotheisme. Apa sih itu Menotheisme? Menotheisme adalah menyembah satu Tuhan loh teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan Menotheisme ini berubah menjadi Henotheisme. Lalu apa itu Henotheisme? Henotheisme adalah menyembah Tuhan dengan beberapa nama tetapi belum diabadikan atau belum dipribadikan pada diri mereka loh teman-teman. Nah, sedangkan menurut Rigveda, para dewa terbagi menjadi 3 macam, yaitu dewa langit, dewa angkasa, dan juga dewa bumi. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas zaman yang kedua yaitu zaman Brahmana yang berkisar pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 750 sebelum Masehi. Nah, tahukah kalian pada zaman Brahmana ini
keadaan pendeta semakin besar. Hal itu dikarenakan para pendeta sudah mempunyai banyak luang waktu dalam mengajar ilmu pengetahuan, memimpin upacara keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman ini teman-teman, upacara keagamaan tidak hanya sebagai upaya untuk mencapai keselamatan bagi para dewa saja loh teman-teman, tetapi upacara keagamaan ini juga bertujuan untuk memberikan atau memaksa para dewa agar memberikan kekuasaannya kepada para pemimpin upacara keagamaan atau pemimpin upacara sesaji loh teman-teman. Nah, fakta uniknya pada zaman Brahmana ini sudah mulai muncul yang namanya sistem kasta. Nah, sistem kasta juga diyakini juga berasal dari bangsa Arya yang menganggap dirinya sebagai superior loh teman-teman. Nah, adapun sistem kasta pada zaman ini yaitu kasta Brahmana atau pendeta, kasta kesatria atau para pejuang atau juga bisa disebut sebagai pahlawan, terus itu kasta sudra sebagai kasta golongan paling bawah, dan juga kasta waisa sebagai para pedagang. Namun teman-teman, pada zaman ini juga ada dikenal sebagai paria. Apa sih itu paria? Paria adalah golongan-golongan orang yang paling bawah atau di luar kasta. Biasanya dapat disebut sebagai penyapu jalan, pembersih kakus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, zaman Weda yang ketiga yaitu zaman Upanishad yang terjadi pada tahun 750 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Tahukah kalian kenapa disebut sebagai zaman Upanishad? Zaman Upanishad disebut sebagai karena adanya tulisan Upanishad, yang dimana secara harfiah zaman ini berarti berada di bawah atau duduk di bawah kaki guru sehingga mendengarkan wejangan ajarannya. Nah, dalam zaman Upanishad ini mulai muncul yang namanya filsafat Vedanta. Nah, filsafat Vedanta ini kemudian dimasukkan ke dalam monoisme, yang dimana mereka beranggapan bahwasannya ada hukum dasar hanya satu saja yang bertentangan atau yang bertolak belakang dengan alam semesta, yang dimana monoisme ini mereka anggap sebagai hukum dasar yang hanya satu-satunya yang berkembang menjadi alam semesta. Nah teman-teman, adapun prinsip dasar pada zaman Upanishad ini atau ajaran zaman Upanishad ini, yang pertama ada Brahman. Brahman itu adalah sebagai sebab materialnya ada dunia. Yang kedua Atman. Atman adalah pusat fungsi jasmani dan rohani atau pada diri manusia disebut sebagai nafas. Dan yang ketiga ada karma. Karma itu adalah perbuatan. Bisa diartikan jika kita berbuat baik maka akan dibalas kebaikan, jika kita berbuat buruk maka kita akan dibalas dengan keburukan. Dan yang keempat ada samsara atau berulangnya kelahiran manusia. Dan yang kelima ada moksa. Moksa artinya kelepasan.